Hafizallah Ta'ala. Dan kepada yang terhormat juga Ibu Utfatonah selaku penyelenggara pengajian kajian Takrirat Sadidah, dan Ustadz Ahmad Anas selaku pemateri di siang hari ini. Dan pada yang terhormat juga seluruh Dewan Dakwah, Ikhwan ataupun Akhwat yang telah berupaya untuk membantu mengadakan kajian ini. Dan kepada seluruh ikhwan dan akhwat yang telah bersedia mengikuti kajian ini karena Allah Ta'ala. Ya, saya di siang hari ini bertugas untuk membina atau untuk sebagai MC dan sebagai moderator di pengajian ini. Ya, sebelum itu saya perkenalkan diri. Nama saya Ahmad Irfan Aidit yang akan membawa acara ini, membawa pengajian ini selama 1 jam ini, insya Allah. Dan insya Allah pengajian ini langsung dipimpin oleh Ustadz Ahmad Anas. Beliau, alhamdulillah, biografi beliau saya paparkan sedikit tentang beliau. Beliau pertama kali belajar pesantren atau memulai belajar ilmu agama itu pertama kali di pondok Mambaus Sholihin, atau biasa yang dikenal oleh santri-santri Jawa Timur itu sebagai pondok suci. Nah, beliau mondok di sana, dan setelah itu beliau lanjut studi di Universitas Al-Aqaf untuk menyelesaikan S1-nya, dan kemudian beliau melanjutkan studi beliau S2 di UIN, Surabaya. Nah, itu sedikit dari biografi beliau. Nah, pada kesempatan pengajian siang ini, kita akan mengkaji tentang kitab Takrirotus Sadidah. Nah, Takrirotus Sadidah itu adalah kitab fikih bermazhab Syafi'i. Untuk lebih lanjut nanti tentang isi kitabnya, saya serahkan kepada Ustadz Anas. Nah, saya selaku pembina atau ini akan memulai acara hingga akhir nanti. Dan insya Allah juga nanti kalau misalkan para ikhwan ataupun akhwat yang mempunyai pertanyaan, itu bisa diajukan di akhir sesi. Begitu ya, Ustadz ya? Oke, ya. Ntar mungkin untuk akhwat nanti caranya memberikan pertanyaan itu lewat chat, dan ikhwan mungkin bisa langsung bersuara. Ini saya buka atau Ustadz antum yang buka? Ya udah langsung aja, Mas. Antum buka. Ya. Oke. Baca doa, Ustadz ya. Oke, siap. Ini mau di-share apa enggak, Ustadz, doanya? Biar bisa yang lain baca juga, gimana, Ustadz? Terserah, Mas. Iya, nggak apa-apa di-share. Sebentar. Mungkin co-host bisa men-share doa.
Saya bisa nggak nih? Oh bisa. Atau saya aja nanti yang baca, Mas. Nggak apa-apa. Oh iya. Oh iya, Ustaz. Ya, monggo Ustaz. Tafadhol. Langsung Ustaz. Oke, Untuk oke, menyingkat waktu Ustaz, saya serahkan oke. langsung. Oke, terima kasih kepada moderator Sayyid Ahmad Irfan Al-Aidid yang telah memberikan waktunya kepada Al-Fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu biha lusub wa talinu biha sub wa ala alihi wa man ilaihi mansub nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtiya wa jillahi wa qurbi martadi wa thawabi Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa ahrijna min dhulumatil wahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama. Di sini kita belajar bersama ya. Jadi apa namanya? Insya Allah nanti kita saling sharing, saling mengingatkan, saling ifadah wal istifadah insya Allah. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai ya. Saya share ya kitabnya ya. Bentar. Sudah bisa kelihatan teman-teman kitabnya? Sudah Ustaz. Oke, alhamdulillah kalau sudah. Ya, jadi teman-teman mungkin yang sudah menerima PDF ya, saya harapkan sudah menerima PDF semua. Mungkin teman-teman langsung membuka halaman 23. Kita langsung masuk pada mukaddimah ya. Mukaddimah kitab, kita baca mukaddimahnya ya. Karena mukaddimah ini penting sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwasannya al-muqaddimatu kunuzun tuhtafa. Mukaddimah itu adalah kunuzun, itu adalah harta karun yang tersembunyi. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak sempat untuk baca kitabnya karena tebel misalnya atau waktu kita sempit ya kita baca mukaddimahnya. Maka itu sudah bisa mewakili insya Allah. Bagaimana perkataan ulama seperti itu. Maka ini mukaddimah sangat penting sekali dan ini menjelaskan mengenai kitab yang akan kita baca. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahi al-muridi khairan liman fid dini tafaqahu. Ya, segala puji bagi Allah ya, segala puji ya. Itu hanyalah milik Allah ya. Di sini artinya segala puji, alhamdulillah di sini segala puji ya. Karena sebagaimana kalau kita belajar ilmu nahwu, kalau al di sini itu alil istighraq ya. Kalau dalam usul fikih juga ada alil istighraq yang berfaedah umum. Ya, jadi mencakup semua pujian, mencakup semua pujian yaitu ya pujian itu ada 4, pujian Allah kepada Allah sendiri, pujian Allah kepada hambanya, pujian hambanya kepada Allah, dan pujian hamba kepada hamba. Semua itu kembali ke Allah. Nah, segala pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala ini khobarnya ya. Al-muridi khairan, yang mana Allah yang menghendaki kebaikan liman fid dini tafaqahu. Ya, bagi orang-orang yang memahami ataupun belajar ilmu agama. Rafa'a sya'nal ulama, dan Allah
maka Allah mengangkat derajat para ulama, ya. Ulama di sini nggak hanya khusus orang yang benar-benar alim ya, benar-benar alim ya. Jadi di sini ulama bisa kita maknai dengan orang yang berilmu. Kan ulama di sini kan jamak taksir daripada alimun. Oh, alim kan orang yang apa? Alim ini orang yang berilmu, yang mempunyai ilmu. Ya, jadi Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ya, insya Allah termasuk kita. Insya Allah, amin ya. Wa ataqul ladzi haqqin haqqahu, dan Allah lah yang memberikan segala hak orang yang berhak menerima hak. Wa ja'alal fiqha at-tariqu al-musila ila ridahu, dan menjadikan fikih sebagai jalan yang bisa menyampaikan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wasabila al-muaddiya ila tibai habibihi wa mustafahu, dan jalan yang bisa menyampaikan kita untuk bisa mengikuti kekasihnya, ya, dan yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Wassalatu wassalamu ala man hatha 'alal fiqh, ya, dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada zat yang hatha, yang menggerakkan, menyarankan alal fikih, untuk kita bisa memahami, ya, memahami, terutama memahami ilmu fikih. Wa ja'alu fid dini al-imad, ya, dan Allah yang menjadikan apa namanya, Rasulullah yang menjadikan, ya, beliau di dalam agama sebagai pondasi, sebagai pegangan. Jadi Rasulullah ini pegangan kita, tiang kita. Wabasyara man 'allama wa ta'allama wastafada, ya, dan juga Rasulullah lah yang memberikan kabar gembira, basyara, memberikan kabar gembira, man, orang yang mengajar, ya, wa ta'allama, dan orang yang belajar, dan orang yang mengambil istifadah, ya, ya belajar sama, ya. Bisuhulati thoriqi il jannah, ya. Jadi orang-orang yang belajar, yang mengajar, ya, Rasulullah memberikan kabar gembira kepada mereka bahwasanya Allah memberikan jalan mudah bagi mereka untuk menuju surga, at-thoriqi ilal jannah, ila jannatil khuldi yaumil amad. Sebagaimana dalam hadisnya, gimana hadisnya? Man 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 is man istalama ilman, ya. Ya, man istalama ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Ya, man iltamasa, ya, iltamasa istalama, iltamasa ilman, ya, ya, sahalallahu thariqan ilal jannah. Wa ala alihi wa sahbihi alladzina amilu bima alimu, dan juga para keluarganya Rasulullah dan para sahabatnya yang mengamalkan apa yang mereka telah ketahui. Wa kanu fi awwali safin fi majalisil ilmi wal jihad, dan mereka adalah berada di saf pertama di majelis ilmu dan majelis jihad. Sebenarnya kalau kita pengen preteli satu-satu ini luas sekali, ya, masalah kodima ini, tapi kita nggak mau kayak gitu, ya. Nanti menghabiskan waktu, ya, biar kita langsung ke intinya. Oke, teman-teman. Bentar. Oke, fayaqulul fakiru, ya, fayaqulul fakiru, ya, dan al-fakir, yaitu penulis, ya, penulis, ila fayaqulul fakiru ila rabbih, kepada al-fakiru ila rabbih, yaitu saya, ya, maksudnya pengarangnya berkata, ya, Pak, pengarangnya tawaduk, ya, pengarangnya tawaduk. Fayaqulul fakiru ila rabbi wa si'il al-qafi, ya, yaitu pengarangnya siapa? Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, ya. Pengarang kitab ini bernama Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Hadhihi masailu majmu'atun la yastaghin anha al-muslim litakmula lahu ibadatu rabbih. Buku ini adalah permasalahan-permasalahan yang terkumpul, yang mana la yastaghi anha al-muslim, yang mana seorang muslim itu sangat membutuhkan, ya, mengenai permasalahan-permasalahan yang akan dibahas di buku ini, litakmula lahu ibadatu rabbih, agar menyempurnakan ibadahnya kepada Tuhannya. Fayan umma biridho wa qurbi, maka sehingga dia bisa mendapatkan nikmat yang berupa ridho Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Mustaqotun, ya ini naat daripada ini, ya. Mustaqotun yang mana kitab ini diambil tafasiluha, rincian-rinciannya min kutubi ulama ina asad asy-Syafi'iyah. Yang mana permasalahan-permasalahan yang ada di kitab ini itu diambil rincian-rinciannya dari buku-buku ulama Syafi'i yang terkenal. Ma'khudatun usuluha min durusi syahina al-murabbi al-musallik al-alim al-abid az-zahid al-wara al-faqih al-muhaqqiq al-habri al-fahama khalifatis salafi wa zinatil khalafi syafi'i asri wa faridi dahri al-habib Zain bin Ibrahim bin Semitin hafidhahullahu ta'ala wa nafa'na bih wa min durusi ghairihi hafidhahumullahu jami'an. Ya, jadi buku ini itu diambil atau ringkasan dari kitab-kitab fikih ya, kitab-kitab fikih terkenal ya, kitab-kitab fikih yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Kitab-kitab fikih yang termasyhur dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, jadi apa namanya? Oleh karena itu saya memutuskan untuk belajar teman-teman belajar buku ini ya. Karena apa? Karena buku ini sangat penting sekali ya, karena buku ini gampang juga ya, lafadznya gampang dan juga apa namanya apa namanya ibaratnya gampang dan juga ini sudah merupakan ringkasan dari kutub ataupun buku-buku ulama Syafi'iyah ya, buku-buku besar ya fikih Syafi'i. Maaf ya ini share-nya lagi error teman-teman ya, dimohon dimaafkan. Kelihatan teman-teman itunya share-nya? Kelihatan, Ustaz. Maaf ya, sebentar ya. Ya, jadi buku ini dan juga buku ini ringkasan juga dari apa namanya daresnya beliau ya, daresnya Habib Hasan ini ya, pengarangnya dari gurunya yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Mungkin teman-teman juga pernah dengar beliau ya. Habib Zain bin Ibrahim bin Semit ini ulama terkenal di Madinah ya, ulama Syafi'i ya, ulama Syafi'i terkenal di Madinah, ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan juga ringkasan dari daras-daras beliau juga dari guru-guru beliau lainnya. Ya, ini ya. Waqad akramani, aku qad Allah bi tadrisi qabla qablihi aktsara min marratin ya. Aku telah dikaruniai oleh Allah untuk mengajarkan kitab ini sebelum apa? Sebelum kitab ini dicetak aktsar min marrah. Lebih dari satu kali ya. Jadi beliau sudah memastikan ya sampai beliau mengajarkan kitab ini lebih dari satu kali. Fadhuharoli fi ma yanbaghi tafsituhu wa ziyadatuhu wa hatfuhu fastaghaltu bidzalik. Ya. Kemudian beliau mencoba untuk menambah apa yang perlu ditambah dan membuang apa yang perlu dibuang. Waqad qara'tuhu ala Syaihina Al-Habib Zain. Ya, beliau juga mengatakan bahwasanya beliau sempat apa namanya membacakan kitab ini ya, membacakan kitab ini kepada guru beliau yaitu Habib Zain bin Semit ya. Fazada fiha wa sahaha wa hadafa wa naqaha wa asma'aha takrarun sadida fil masail al-mufidah. Ya, kemudian Habib Zain menambahkan beberapa ya dan juga membetulkan apa yang kurang, apa yang harus dibetulkan dan membuang apa yang harus dibuang ya. Dan beliau Habib Zain menamakan kitab ini, gurunya beliau menamakan Takraratu as-Sadidatu fil Masail al-Mufidah. Kitab ini dinamakan dengan Takraratu as-Sadidatu fil Masail al-Mufidah. Tsumma qara'aha. Ini teman-teman jangan ikut nyoret ya. Tsumma qara'aha wa raja'aha bi mufradihi wa arsyadani ila mulahadatihi wa fatabituha. Kemudian beliau juga membaca lagi, Habib Zain ya, gurunya beliau, kemudian diulang lagi dengan sendirinya, kemudian memberikan beberapa mulahadat ya, peringatan apa yang harus ditambahkan dan apa yang harus dibuang ya, atau sesuatu yang harus dibetulkan. Faqadin tahajtu fihi manhaj tashil wa tabsid wa faqih ibaratil fuqaha allati asbahat katsiran ma yastas'ibuha amatun nas fi hadha zaman ya. Jadi kitab ini itu kitab yang apa namanya ya, beliau mengatakan bahwasannya metode beliau dalam apa namanya menulis kitab ini yaitu metode yang
mudah sekali ya, metode yang mudah sekali, yaitu membuka kesulitan-kesulitan ibro-ibro yang sulit yang dipaparkan oleh ulama terdahulu di dalam kitab fikihnya. Beliau di sini mencoba mempermudah dengan ibarat beliau sendiri ya. Jadi akan mempermudah kita nantinya untuk memahami fikih Syafi'i secara komprehensif ya, secara keseluruhan. Bal wa katsirun min talabatil ilmi hatta yakuna fi mutanawili aidihim tasbula qira'atuhu wa yasra'u fahmuhu. Ya, sehingga nanti akan memudahkan kita untuk membaca dan memahaminya. Wa tanabtu bi ahammil masail allati yatatarraqu ilaiha talabul ilmi min mudarrisin wa talamid fi durusi halaqatihim. Kemudian beliau juga menambahkan beberapa permasalahan yang penting yang yang sering dibahas oleh para thalabatul ilmi ya, dan oleh para mudarrisin juga, hatta yakuna hadzal kitab adudan qawiyan lahum fi tadrisil mutun, sehingga nanti kitab Taqrirus Sadida ini menjadi pegangan yang kuat dalam pembelajaran matan-matan fikih karangan ulama-ulama salaf terdahulu, wa fahmi syuruh wal hawashi, dan memudahkan kita untuk memahami syarah dan juga hasyiah. Wa tanaitu bi hasdil sunan wal adab fi kulli babin wa tartibiha ala hasbi amaliha wa waqtiha liyasula li muta'alati ala qalbiha. Ya, kemudian beliau juga menyesuaikan pembahasannya dengan waktu dan timingnya ya. Jadi pembahasannya itu dikelompokkan secara teratur oleh beliau sehingga nanti mempermudah kita untuk memahami kitab ini. Sampai mana tadi? Hatta yakun hadzal kitab waqad adhkuru ba'dal adillah al-muhimma li ba'dil ahkami fil mutuni aw at-ta'liqi wa dzakartu katsiran min al-adillah al-maimuna li fadilati ba'dil a'mal as-shalihah ya, liyab'utsa qari'aha 'alal iqbal 'alaiha ya. Beliau juga menyebutkan dalil di sini aja dalam Quran dan hadis agar agar kita bisa memahami langsung dan juga kita bisa bersemangat untuk bisa mengamalkan apa yang disampaikan di sini. Jadi enggak hanya matan saja, hukum saja, tapi beliau juga mendatangkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah ya, sehingga kita bisa menerima dan juga bisa memahami dan juga bisa mengamalkannya dengan mudah. Waqad dzakartu ba'dal masail al-asliyah allati yaktsuru as-su'alu anha, dan juga beliau juga membahas di sini beberapa permasalahan kontemporer ya. Permasalahan kontemporer yang banyak dibahas dan banyak terjadi di kalangan masyarakat. Wastashhadtu katsiran bil mandhumah al-fiqhiyah al-mubarakah Safwah Zubat maksudnya ini. Ya, dan juga beliau juga banyak menyebutkan Nadhum Zubat ya, punya kepemilikan alamah Ahmad bin Arsalan ya, Muhammad Ahmad bin Arsalan ala tariqati Syaihina Al-Habib Zain fi tadrisihi ya, wa hiya tariqatu ulama'in asy-Syafi'i fi Hadramaut wal Hijaz wa ghairihima fil istishhad wal istidlal katsiran biha ya. Ini sebagaimana cara mengajar para ulama Syafi'iyah di Hadramaut, di Hijaz ya, seperti Habib Zain bin Semit, Habib Salim As-Satiri ya, Syekh Muhammad Ali Baudan, Syekh Muhammad Baudan, itu kebanyakan dari mereka pasti ketika tengah mengajar fikih itu mereka mendatangkan atau menyebutkan kitab Nadhum Zubat ya, Zubat. Makanya banyak teman-teman dari kita itu di Hadramaut itu menghafalkan Zubat. Wa dzalika mimma yab'uthu inda talib himmatan fi hifdhiha fa yahfazu masailaha wallati ta'tabiru zubdatul fiqh kama samaha nadhimuha ya. Dan juga itu yang membuat para thalabatul ilmi di sana ya, khususnya di Tarim, Hadramaut, dan juga di Indonesia juga banyak yang menghafalkan Zubat ini ya, nadhumnya 1000 lebih ya, karena di sana juga banyak permasalahan penting ya, dan juga itu sudah teringkas dalam berupa nadhum. Jadi fayahfadhu masailaha, dan juga kita dengan mudah bisa menghafalkan permasalahan-permasalahan. Wa hawaltu ala qadril muta'alati ad-dhaifah jam asyatatil fawaid aw ahammi masail
wal alghas wal hawasil al fiqhiyah murattabatan tartiban yusahhilu ala talib waqyaha wastihdaraha. Dan beliau mengatakan, aku juga berusaha untuk aku berusaha dengan pemahamanku yang lemah ini, ya, beliau tawadhu ya, untuk mengumpulkan berbagai permasalahan fikih ya, berbagai permasalahan fikih yang beliau baca, beliau analisis di kitab-kitab ulama salaf ya, secara tertib, secara berurutan. Ya, nanti teman-teman bakal tahu lah gimana kitab Taqrirus Sadida. Mungkin yang pernah membaca tahu ya, bahwasanya kitab ini rujukan ketika kita susah untuk memahami kitab Fathul Qorib atau Minhajut Thalibin ya, punya Imam Nawawi. Kebanyakan teman-teman itu pasti kembali ke Taqrirus Sadida ini ya. Ya, karena di sini sudah bagus runtutannya. Waqad adzkuru ba'dal masail al-mukhtalaf fiha wa ubayyinu al-khilaf wa khususan bainal imamain ya. Dan juga beliau juga menyebutkan beberapa permasalahan khilaf ya. Jadi di sini enggak hanya datar Imam Syafi'i atau antara ulama Syafi'i, karena antara ulama Syafi'i ini ada yang khilaf. Wa ubayyinul khilaf, dan juga menjelaskan khilaf ya, terutama antara dua imam besar ulama Syafi'i, yaitu Ahmad bin Hajar Al-Haytami dan juga Asyamsu Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli ya. Jadi ada dua imam besar dalam mazhab Imam Syafi'i itu yang menjadi rujukan. Yang pertama Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami dan juga Muhammad Ar-Ramli ya. Ya, jadi kalau di Hadramut itu banyak berpegang kepada Ibnu Hajar ini ya, Ibnu Hajar Al-Haytami dengan kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Tapi kalau daerah Mesir, wilayah Mesir itu banyak berpegang kepada Ar-Romli, Imam Romli ya, karena Imam Romli ini ibaratnya lebih muda. Tapi kita dulu di Ahqaf itu waktu belajar Minhaj ya, itu kan syarahnya ada tiga-tiga ya. Tiga-tiganya Ibnu Hajar ini juga punya syarah, yaitu Tuhfatul Muhtaj ya, Imam Romli juga punya Nihayatul Muhtaj, tapi kita nggak pakai dua-duanya. Jarang sekali teman-teman yang pakai dua-dua ini. Teman-teman itu banyak pakai yang Mughni Muhtaj ya, Mughni Muhtaj ya. Khatib Syirbini punya Khatib Asy-Syirbini ya, ya. Itu kenapa teman-teman pakai itu? Karena ibaratnya lebih mudah. Kalau punya Ibnu Hajar ini sangat sulit sekali ya, sangat sulit sekali. Ya, jadi kitab Taqrirus Sadida ini sungguh sangat luar biasa sekali menurut saya ya teman-teman. Jadi ini kitab solusi bagi kita yang mana kita kesulitan untuk memahami, misalnya memahami kitab salaf. Nah, ini bisa jadi solusi bagi kita. Ya. Wa fil mutun wa ta'liq wala ubayyinuhu wa kilahuma mu'tamadun fil amali wal fatwa. Ya, kedua-duanya ini muktamad ya, dijadikan pegangan walaupun tidak setiap daerah itu berbeda-beda. Kalau di Hadramut seperti yang saya katakan itu berpegang teguh kepada siapa? Kepada Ibnu Hajar. Kalau daerah Mesir itu berpegang teguh kepada Imam Romli. Oke. Kemudian waqad aratu hadzal kitab qabla hadhihi tab'ala ala min alimin min syuyuhina iltimasan li barakati du'aihim wa nasaihim wa taujihatihim. Ya, beliau juga banyak meminta menyodorkan kitab beliau ini sebelum dicetak ya kepada banyak ulama. Kalau teman-teman baca di depan itu ya, sebelum mukadimah itu banyak pendapat-pendapat para ulama besar mengenai kitab ini ya, seperti guru beliau Habib Zain bin Semit dan juga almarhum ya guru kita semua Habib Salim Asy-Syatiri ya, juga memberikan pendapatnya yang sangat luar biasa kepada kitab Taqrirus Sadida ini. Wa kadzalika katsirun min ikhwati ya talabatil ilmi talabtu minhum iktirahatihim wa irsyadatihim fajazallahu al-jami' kullal khair wa qad qaddama syekhuna al-habib Zainun lil kitab bi muqaddimatin fil hathi ala ta'allumi wa tafaqquhi fid dini. Dan juga di depan juga teman-teman bisa baca sendiri ya muqaddimahnya Habib Zain bin Semit ya, dalam berpendapat terhadap buku ini ya. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya, itu mengenai semangat agar kita bisa mencari ilmu ya, agar kita selalu semangat bisa mencari ilmu. Tsumma qaddamtu lahu bi muqaddimatin ukhra bi muhimmatin la yasa'u talib
Sampai mana tadi? La yasa'u talibal ilm jahluha, ya. Yang mana mukadimah yang kita baca sekarang itu beliau mengatakan ini penting sekali, yang mana kita nggak bisa untuk apa namanya, nggak seharusnya kita baca mukadimah beliau ini, ya. Anil madhab wa imatihi wa kutubihi, ya. Ya, yang mana mukadimah beliau ini nanti ya ada membahas mengenai madhab, a'immah, imam-imam madhab Syafi'i, kemudian kutub-kutub buku-buku atau kitab-kitab ulama Syafi'iyah, wa atba'uha bimabada'il fani wal ahkam asyari wa fiqhil ibadah min hadhil kitab. Allah al-karim as'alu ayyamuna alina wa ala jamil muslimin birridha ala karfi khairin wa afiyah wa ja'alahu khalisan liwajhil karim wa muqarriban li jannatin na'im wa qurrata 'ainin li sayyidil mursalin wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita sudah baca mukadimahnya ya teman-teman. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjut. Bentar. Ini jarang pakai Zoom, makanya agak-agak susah ya. Jadi mohon dimaklumi teman-teman. Ini mukadimahnya Imam Syafi'i dibaca enggak teman-teman? Atau langsung kita masuk pembahasan? Moderator, Mas Ahmed? Ini panjang nggak? Oh, Imam Syafi'i. Panjang sekali nih, panjang sekali. Atau kita lewatkan saja ya, langsung kita ke pembahasan. Mungkin sedikit siapa Imam Syafi'i. Oke ya, kita bahas Imam Syafi'i itu siapa ya. Jadi Muqaddimah fi Madzhab Asy-Syafi'i ya. Kita baca yang pertama saja. Muqaddimah yang pertama yaitu mengenai Imam Syafi'i. Huwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Muttalabi, ya. Yaltaqi fi nasabihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Abdi Manafin. Ya, nama beliau Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi kalau di Yaqutun Nafis itu kan ada ala madhab Ibni Idris, ya. Tulisannya itu bukan madhab Imam Syafi'i, tapi madhab Ibni Idris, ya. Muhammad bin Idris. Nah, itu teman-teman biasanya bingung, itu Muhammad bin Idris siapa? Ya, itu nama aslinya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, yang mana beliau bertemu nasabnya dengan Rasulullah itu di mana di kakeknya, yaitu Abdi Manaf. Wulida bi Ghazzah, beliau dilahirkan di Ghazzah, ya. Tahun berapa? Tahun 150 Hijriah, ya. Beliau lahir di tahun di mana Imam Abu Hanifah meninggal. Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijriah, dan di tahun tersebut Imam Syafi'i lahir. Wa humila ila Makkah, beliau dibawa ke Mekah oleh orang tuanya. Wa talabal ilma ala syaihi al-Imam Khalid. Kemudian beliau juga menuntut ilmu kepada gurunya Al-Imam Khalid bin Muslim Az-Zanji, mufti Makkah. Ketika itu beliau adalah mufti Makkah. Wal Fudail bin Iyad juga, wa Sufyan bin Uyainah wa ghairihim, dan ulama-ulama yang lain. Tumarohala ila Madinah, kemudian setelah dari Makkah beliau ke Madinah. Wa umruhu 12 sanah. Ketika itu umurnya beliau 12 tahun. Wa hafidhal muwatta kullahu fi tis'i ayyamin. Fi tis'ati ayyamin, ya. Kemudian beliau itu ketika di Madinah berumur 12 itu beliau sudah menghafal kitab Muwatta. Luar biasa sekali, ya. Kitab Muwatta, dan apalnya itu dalam kurun waktu 9 hari. Bayangkan kitab Muwatta setebal itu, beliau menghafalnya dalam kurun waktu 9 hari. Muhayyi'an nafsahu limulazamatil Imam Al-Malik, ya. Kenapa beliau menghafalkan kitab Muwatta? Karena beliau persiapan untuk mengikuti darasnya Imam Malik. Summa akhadha Imam Malik hatta sara a'lamatul labhi. Kemudian beliau menjadi muridnya Imam Malik sampai menjadi a'lamatul labhi, menjadi murid paling alim di antara murid-murid yang lain. Wa akhadha ahli Madinah wa Makkah. Beliau juga mengambil menimba ilmu dari ulama Madinah dan Makkah. Wa ta'ahala lil fatwa wa fi khamisah asyar min umri, ya. Kemudian beliau juga berhak berfatwa, ya, menjadi ahli fatwa ketika beliau sudah berumur 15 tahun, masih berumur 15 tahun. Ma'arifatihi bi asy'aril Arab, ya. Dan ketika itu beliau sudah memahami syair-syair Arab, ulumul lugha, dan ilmu-ilmu bahasa. Hatta innal asma'iyah, rawiyatu asy'aril Arab, ya. Asma'iyah itu salah satu periwayat syair Arab. Istafada minhu, ya, sampai orang yang asli Arab saja
itu beristifadah kepada Imam Syafi'i. Wa akhadha anhu asy'ara qabilati Bani Hudzail, dan beliau juga apa 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 namanya Asma'iyyu ini mengambil dari Imam Syafi'i juga syair-syair qabilah Bani Hudzail. Sungguh luar biasa sekali ya, masih berumur segitu sudah memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Oke, lanjut. Tsumma rohala, ya, kemudian beliau pergi pergi lagi ya. Oh, bentar. Tsumma rohala ila Yaman, kemudian beliau pergi ke Yaman, wa akhadha an Mutarrif bin Mazin. Kemudian beliau mengambil ilmu, yaitu menimba ilmu dari Mutarrif bin Mazin, wa Hashim bin Yusuf al-Qadi, wa Amr bin Abi Salamah, wa Yahya bin Hasan. Tsumma rohala, ya, dan beliau mengambil berguru kepada beberapa ulama di sana di Yaman, wa Yahya bin Hasan, ya, dan juga yang terakhir Yahya bin Hasan. Kemudian beliau pergi ke Irak, wa akhadha an Waqi' bin Jarrah, ya, di Irak itu Imam Syafi'i menimba ilmu dari Waqi' bin Jarrah, ya, Waqi' bin Jarrah. Wa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya, ini Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini guru Imam Syafi'i, ya, Faqihil Iraq, ya. Kalau teman-teman tahu, Imam Abu Hanifah itu mempunyai dua murid yang sangat terkenal, murid dan juga sahabat. Imam Abu Hanifah, ya, perintis mazhab Hanafi, itu mempunyai murid yang pertama Abi Yusuf dan kedua Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, ini Imam Syafi'i memang tidak sempat berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, tapi untungnya Imam Syafi'i sempat berguru kepada murid kesayangan sahabat dan sekaligus murid kesayangan Imam Syafi'i, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya. Jadi Imam Syafi'i ini berguru kepada Imam Malik dan juga Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Oleh karena itu mazhab Imam Syafi'i ini, mazhab Syafi'i adalah dikatakan bahwasanya mazhab Imam Syafi'i adalah mazhab terbaik di antara mazhab yang lain. Kenapa? Karena mazhab Imam Syafi'i ini menggabungkan antara dua mazhab. Ya, jam'u bainal mazhabain, ya, menggabungkan, mengkombinasikan antara dua mazhab, yaitu mazhab Imam Malik yang mana terfokus pada sunnahnya, dengan mazhab Imam Abu Hanifah melalui muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang terfokus kepada analoginya, kepada kiasnya. Ya, oleh karena itu mazhab Imam Syafi'i ini adalah mazhab yang paling moderat, ya, di antara mazhab-mazhab yang lain. Oleh karena itu kan banyak penganut mazhab Imam Syafi'i, penganut mazhab terbanyak kan ya mazhab Imam Syafi'i, pengikutnya terbanyak ya pengikutnya mazhab Imam Syafi'i. Muhammad bin Usamah, Ayyub bin Suwaid Ar-Ramli, wa Abdul Wahhab bin Abdul Hamid, wa Ismail bin Ulayyah, wa allafa kitabahu Al-Hujjah. Kemudian beliau mengarang kitab namanya Hujjah, wa jama'a fiha madhabahu al-qadim, wa akhadha 'anil Imam Asy-Syafi'i madhabahu a'immatun kibarun, Al-Imam Ahmad. Ya, ketika di Irak beliau juga menulis banyak kitab dan juga mempunyai banyak murid, dan murid-muridnya itu jadi semua. Di antara murid Imam Syafi'i yang terkenal adalah Imam Ahmad bin Hambal. Yang Imam bin Hambal ini ahli hadis dan juga pelopor atau pioner madhab Imam Ahmad, ya, madhab Hambali. Wa Imam Abi Thur tawajjaha ila Misra wa taghayyara ijtihaduhu fi katsir minal masail. Kemudian sayangnya ketika beliau setelah di Irak itu beliau berpindah ke Mesir. Beliau ketika pindah ke Mesir itu beliau merubah ijtihadnya. Ya, jadi apa yang diijtihadkan beliau ketika di Irak itu dirubah ya ketika beliau di Mesir, ya. Makanya ada istilah dalam mazhab Syafi'i itu, ada istilah mazhab qadim, ya, mazhab Imam Syafi'i yang terdahulu, ya, ketika di Irak ada istilah mazhab jadid. Ya, mazhab jadid itu mazhab Imam Syafi'i yang ketika di Mesir, ya, ketika di Mesir. Ya. Kenapa kok bisa merubah ijtihadnya Imam Syafi'i, ya, karena dikatakan bahwasanya Imam Syafi'i ketika di Mesir itu menemukan dalil ataupun hadis yang mana beliau tidak ditemukan ketika berada di Irak. Ya, itu salah satu alasannya. Ya. Faraja'an aqwalihi al-qadimah wa asasa madhhabahu al-jadid, ya. Wa amla kitabahu al-um, ya, beliau juga menulis kitab di mana di Mesir. Wa sannafa kadzalik ar-risalah fi usulil fiqh wa kana bi hadhihi risalah muassisa ilmi usul
fiqh wa Fatiha maghaliqahu. Kemudian beliau juga mengarang kitab usul fikih yaitu yang bernama Ar-Risalah, ya. Kita tahu bahwasanya Imam Syafi'i ini adalah ulama pertama, pioner, pelopor di antara semua ulama yang menulis pertama kali, ya, yang membukukan pertama kali ilmu usul fikih, ya. Ya, bukan yang menemukan, ya. Kalau yang menemukan ya Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, karena ilmu usul fikih sudah ada ketika zaman Rasulullah dan zaman Nabi. Tapi yang menulis pertama kali siapa? Yang menulis yang pertama kali adalah Imam Syafi'i. Walaupun itu ada perkhilafan di antara para ulama. Wa itu Imam Syafi'i mujaddidal a'immah mujaddidal mi'ah atsaniyah, Al-Qur'an Atsani. Ya, Imam Syafi'i ini dianggap sebagai ulama mujaddid, ulama pembaru di tahun 200-an. Ya, di tahun Qur'an Atsani, ya, abad kedua, bukan 200-an, abad kedua. Karena jama'a baina ulumil hadits jama'a baina ulumil hadits wa ahli ra'yi, ya. Sebagaimana saya katakan, Imam Syafi'i ini mengkombinasikan antara sunnah, ya, hadis dengan analogi ataupun kias. Nah, sunnahnya beliau ambil dari Imam Malik, kiasnya beliau ambil dari Muhammad bin Hasan Syaibani, murid Imam Abu Hanifah. Wa arsa qaida ilmi usulil fiqh wa idafatan ila tilaihi al-wasif ala al-hadits wa riwayatihi wa rijalihi wal qur'ani wa ulumihi wa tarihi wa syi'ri wal adabi wal lughah wa wara'ihi wa taqwahu wa zuhdihi fid dunya wa tufiya rahimahullahu bil Qahirah sanah mi'ah wa arba'a lil hijrah. Ya, beliau meninggal di tahun 204, ya. Umur beliau bisa dikatakan singkat, ya. Jadi cuma 54 tahun beliau ini. Tapi manfaatnya sangat luar biasa sekali, ya. Ini mungkin yang dinamakan umur yang berkah, ya, seperti ini. Sampai sekarang mazhab beliau pun dipakai oleh mayoritas umat Islam di dunia. Ya, mungkin itu mengenai Imam Syafi'i, ya, teman-teman. Ya. Untuk lebih jelasnya, ada lagi. Waqad qala al-Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad muridnya beliau, Imam Ahmad, ya, pioner mazhab Imam Ahmad bin Hambal, ya, pioner mazhab Hambali. Kan al-Imam Syafi'i kasyamsi lid dunya wal afiyah lil badan. Imam Syafi'i itu seperti matahari di dunia. Ya, Imam Syafi'i itu seperti matahari di dunia dan juga sebagai obat, sebagai penyembuh bagi badan. Hal taro lihaidini min khalafin aw anhuma min iwadin, apakah ada pengganti seperti ini? Ya. Wa qala rahimahullah, dan juga Imam Ahmad berkata wa kana al-fiqhu kuflan ala ahli hatta fatahullahu bi Syafi'i. Ya. Dulu ilmu fikih ini tertutup bagi mereka, bagi ahli fikih. Ya, sampai Allah membuka ilmu fikih itu melalui Imam Syafi'i. Waqala fihi al-Imam Abu Zur'ah, ya. Imam Abu Zur'ah mengatakan juga mengenai Imam Syafi'i, ma'lamu ahadan a'zama minnatan ala ahli Islam min Syafi'i. Aku tidak pernah mengetahui seseorang yang paling besar kontribusinya terhadap umat Islam, ya, terhadap umat Islam daripada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu minnah, ya. Minnah itu ya seperti kontribusi lah. Balas budi ya. Rahimahullahu taala wa radiya anhu. Ya. Itu biografi singkat Imam Syafi'i, teman-teman, ya. Ini enggak saya baca, ya, teman-teman, ya. Aimatul Madhab ini akan menjadi panjang sekali. Dulu kita di Ahqaf itu kita belajar namanya Dirosah Madhabiyah. Jadi ada kitabnya sendiri, itu khusus untuk mempelajari Imam Syafi'i saja. Imam Syafi'i saja dan imam ulama Syafi'iyah dan juga kitab-kitabnya ulama Syafi'iyah itu ada sendiri mata kuliahnya di Ahqaf, ya. Jadi kalau kita baca ini itu akan menjadi panjang dan nggak cukup sekali 2 kali pertemuan. Oleh karena itu kita langsung saja, ya.
Oke. Oke, langsung kita masuk ke sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mabadi ilmu fiqh. Mabadi ya. Hal-hal dasar di dalam ilmu fikih ya. Mabadi itu teori-teori dasar ilmu fikih ya. Qala fiha al-alama al-As-Sabban rahimahullah, inna mabadi kulli fanin asyra ya. Setiap ilmu itu mempunyai teori dasar, mempunyai pondasi basic ya. Ya, yang mana pondasi basic tersebut itu jumlahnya 10 asyra. Yang pertama adalah haddu ya, definisi, wal mautu objek, amroh hasil, wafadluhu keutamaannya, wanisbatuhu penisbatannya, wal wadiu siapa yang meletakkan, yang mempioneri siapa, yang pelopori siapa, al ismu al istimdadu ya, namanya apa, al istimdad itu diambil dari apa ya, sumbernya apa, hukum syari ya, hukum secara syariatnya apa, belajar ilmu tersebut, masail permasalahan-permasalahan yang dibahas di situ apa, wal ba'du bil ba'di iktafa ya. Ya, jadi 10 ini saling melengkapi satu sama lain. Waman daro al jami' hadza syaraf. Dan barang siapa yang memahami semua 10 ini ya, 10 ini, maka dia mendapatkan keutamaan ya, mendapatkan kemuliaan. Oke. Kemudian yang pertama haddu. Ya, yang pertama had. Definisi. Definisi ilmu fikih itu apa sih? Arafahul Imam Asy'ubaki al ilmu fikih itu apa? Ilmu fikih itu adalah ilmu bil ahkami asy-syariah. Ilmu fikih itu adalah ilmu mengenai hukum-hukum syariat. Ya. Jadi kalau nama lain daripada fikih itu hukum syariat ya, teman-teman ya. Ilmu fikih itu apa? Ya, definisinya ilmu mengetahui hukum-hukum syariat al-amaliyah yang bersifat amal. Ya, hukum syariat yang bersifat amal. Ya, yang bersifat amaliyah. Jadi hukum-hukum syariat yang enggak bersifat amal seperti keyakinan, tauhid, ya. Itu enggak bukan termasuk fikih ya, bukan termasuk fikih. Al-muktasabu yang mana ilmu fikih itu diambil dari dalil tafsili min adillatiyah at-tafsiliyah. Jadi ilmu fikih itu adalah ilmu mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang ya, seperti sholat, zakat, puasa, jual beli, ya, jinayat, ya, kriminalitas, ya, itu semua masuk dalam fikih ya, karena semua itu bersifat amal ya, bersifat praktek ya, tatbik, amali ya. Yang mana fikih itu diambil dari muktasab ini diambil dari dalil tafsili. Saya pahamkan teman-teman ya. Gini cara berpikirnya. Jadi dalil itu gini ya, dalil itu ada dua. Teman-teman ya. Jadi dalil itu ada dua ya. Dalil itu ada dua. Dalil tafsili ya. Maaf ya tulisannya jelek ya. Ada yang namanya dalil ijmali. Dalil ijmali. Ya, jadi dalil itu ada dua, teman-teman. Dalil ijmali dan dalil tafsili. Ya. Contohnya dalil ijmali kayak gimana? Dalil ijmali itu kayak gini. Saya ulang lagi ya teman-teman, maaf ya. Ya, jadi dalil ada dua ya. Dalil ijmali dan dalil tafsiliyah ya. Adillah al-ijmaliyah wa adillah at-tafsiliyah.
Dalil ijmaliyah itu kayak apa? Misalnya al-amru lil wujub. Lil wujub. Ya, al-amru lil wujub. Nah, itu dalil ini dalilnya ulama usul ya. Nah, nanti dalil tafsili itu apa? Dalil tafsili itu kayak aqimus shalah ya. Aqimus shalah ya. Atuz zakah, sumu Ramadan. Nah, jadi dalil ijmali itu apa? Dalil yang biasa dipakai oleh ulama usul fikih. Ya. Misalnya al-amru lil wujub. Al-amru lil wujub ini apa? Perintah itu berfaedah wajib. Perintah itu berfaedah wajib. Ya. Di bawahnya perintah-perintah itu ada aqimus shalah ya. Ada komponennya. Ya. Aqimus shalah, salatlah kalian. Atau zakah, bayar zakatlah kalian. Sumu Ramadan, puasalah kalian. Nah, ini dalil tafsili teman-teman. Sama kayak gini, sama kayak insan. Insan ya. Insan. Insan itu kan manusia ya. Manusia. Manusia. Di manusia ini ada siapa? Manusia itu ada Zaid, ya, ada Muhammad, ada Ahmad, ada Fatimah. Fatimah tuh. Nah, seperti itu. Al-insan ini seperti dalil ijmaliyah, dalil yang bersifat umum. Nah, tafsili itu dalil yang masuk dalam komponen dalil ijmaliyah ini. Zaid, Muhammad. Nah, seperti itu. Nah, perintah ya, perintah itu aqimus shalah masuk perintah, atau zakah ya, bayarlah zakat masuk perintah, sumu Ramadan masuklah apa? Berpuasalah kalian di bulan Ramadan. Nah, ini dalil ijmali, dalil tafsili. Nah, ulama fikih itu mengambil hukum fikih itu dari dalil tafsili, teman-teman. Dalil-dalil tafsili ini. Ya. Melalui apa? Nanti ada ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih kan ilmu yang apa ya, sebagai alat ya, ilmu alat untuk menggali hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah kan. Ya. Ya, ini ya yang digunakan oleh ulama usul fikih, alatnya itu apa ya? Dalil ijmali ini, teman-teman. Nah, ya. Jadi alat untuk menggali hukum dari dalil tafsiliyah ini itu dengan melalui dalil ijmali. Misalnya nih, aqimus shalah. Aqimus shalah ini adalah perintah untuk sholat ya. Perintah untuk sholat. Tar. Ya. Ya. Misalnya nih aqimus shalah nih. Aqimus shalah ini perintah untuk sholat kan ya. Perintah untuk sholat. Nah, perintah ini itu berfaedah wajib di dalam teori usul fikih. Maka sholat itu wajib. Sholat itu wajib ya. Jadi dari aqimus shalah ini adalah perintah ya, perintah wajib. Al-amru li sholah ya. Amrun li sholah. Ya. Nah, amrun itu perintah, itu lil wujub ya, itu berfaedah wajib. Maka kesimpulannya adalah sholat itu wajib. As-sholatu wajibun. Wajibatun ya, wajibatun. Ya. Jadi alatnya nanti untuk menggali hukum dari dalil tafsili ini dengan menggunakan dalil ijmali ini, teman-teman. Nah, ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi seperti itu. Ini lengkapnya nanti di usul fikih, teman-teman ya. Nanti kapan-kapan kita belajar. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, ya. Jadi ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum syariat yang bersifat amal yang diambil dari dalil tafsili. Yang diambil dari dalil tafsili. Moderator, Mas Ahmed.
Gimana, Sat? Waktunya sampai kapan? Eh, kalau biasanya kan 1 jam, Sat, ya? Berarti udah selesai ya? Ya, gitu, Sat. Oke, mungkin udah apa gini dulu mungkin Mas ya. Nanti bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mungkin kalau ada tanya jawab mungkin dipersilahkan. Ya, Sat. Langsung tanya jawab ya, Sat, ya? Ya, Langsung sesi tanya jawab. Mungkin bagi ikhwan dan akhwat yang punya pertanyaan bisa langsung bertanya. Kalau ikhwan atau akhwat bisa dia bertanya di chat. Nah, sejauh ini ada satu pertanyaan, Ustaz. apa? Eh, dari akhwat, Iya, katanya maknanya tafsili itu dalil perintah yang khusus, dalil ijmali itu dalil perintah yang umum, Ustaz. iya, Begitu, Ustaz. iya. Terus, Ya, maksudnya mungkin memperkuat pengertiannya beliau, apa itu tafsili, apa itu ijmali. Betul, Ustaz, saya ya? jelaskan lagi ya, Oke. saya jelaskan lagi ya. Jadi dalil itu ada dua, al-ijmali ya. Ijmali itu yang umum ya, yang ini yang dipakai ulama usul fikih ya, seperti al-amru lil wujub ya. Amr ya, perintah. Al-amru ya. Perintah itu kan banyak di Al-Qur'an kan ya. Ada aqimus sholah ya, ada aqimus sholah ya, ya. Atus zakah ya, atus zakah ya. Sumu sumu Ramadan. Banyak ya. Hajjul baita ya. Ya, banyak pokoknya amr. Nah, ini dalil ijmal itu yang mana? Al-amru lil wujub ini, teman-teman. Nah, perintah itu berfaedah wajib ini adalah dalil ijmali, dalil yang bersifat umum. Nanti khususnya yang masuk pada komponen al-amru lil wujub ini itu aqimus sholah ya. Semua perintah yang ada di Al-Qur'an dan hadis itu masuk dalam suatu teori ini ya, satu dalil ijmali al-amru lil wujub. Itu juga an-nahyu, begitu juga an-nahyu ya, an-nahyu li tahrim. Larangan itu berfaedah haram misalnya ya. Larangan itu berfaedah haram banyak ya. Wala taqrabu zina ya, wala taqrabu zina ya, banyak larangannya ya. Banyak misalnya apa ya? Wala tasrabul khamr ya. Jangan minum khamr ya. Tasrabul khamr ya. Banyak ya. Ini kayak gini nih, ini namanya dalil ijmali, teman-teman. Ya, dalil ijmali. Komponen yang masuk di dalam dalil ijmali ini itu namanya dalil tafsili. Nah, kemudian ulama fikih itu konsentrasinya di mana? Konsentrasinya di sini. Ya, pada dalil tafsili ini. Tapi mereka menggali hukumnya melalui apa? Melalui dalil ijmali ini. Ya, jadi misalnya kayak tadi aqimus sholah ya, aqimus sholah ya, ya, amr lil wujub, perintah wajib. Berarti sholat itu wajib ya, as-sholatu wajibatun. Ya, sholat itu wajib. Ya, jadi intinya apa? Intinya kita dalil ijmali dan dalil tafsili ini mempunyai hubungan yang sangat erat ya, dan juga ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain ya. Jadi kalau kita ingin menggali hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah itu harus ya sumbernya dalil tafsili tapi dengan menggunakan dalil ijmali. Jadi makanya kita harus belajar usul fikih, teman-teman ya, biar tahu ya. Jadi apa namanya, seperti kita di rumah, misalnya saya nih di rumah nih mempunyai Al-Qur'an misalnya, saya juga mempunyai hadis misalnya cita.
apakah saya bisa menggali hukum? Nggak bisa, karena saya nggak mempunyai dalil ijmali. Saya nggak mempunyai kemampuan untuk apa menggali hukum ya, karena saya nggak mengetahui dalil ijmali ini. Ya, ya. Saya nggak mempunyai teori usul fikih yang mumpuni sehingga saya nggak bisa menggali hukum. Ya. Jadi kita belajar fikih itu apa namanya ya, kita belajar hasilnya saja ya. Ya, kita belajar apa namanya ya, hasil ijtihad para ulama. Fikih itu kan hasil ijtihad kan ya. Misalnya kayak sholat wajib. Nah, itu kan hasil, ini fikih ini kan ya. Ini hasil dari ijtihadnya para ulama. Yang mana ulama itu berijtihad aqimus sholat itu berfaedah wajib. Ya. Aqimus sholat itu perintah ya. Aqimus sholat itu perintah untuk sholat. Ya, perintah itu berfaedah wajib. Maka sholat itu wajib. Ini fikihnya. Jadi kita belajar fikih itu belajar apa yang barang yang sudah jadi ya. Jadi kita nggak usah harus berijtihad sebagaimana para ulama terdahulu yang mana mereka capek-capek ijtihad ya, mencari dalil, memahami dalil-dalil ijmali ya. Kita nggak harus melakukan hal tersebut. Ya, kita nggak harus melakukan hal tersebut. Kita cukup mempelajari apa yang sudah hasil ijtihad daripada ulama ya, yaitu fikih ya. Fikih kan hasil dari ijtihad. Jadi kalau kita istilahnya makan nasi goreng itu kita tinggal makan nasinya saja. Biarkan yang masak itu ya bapak tukang nasi gorengnya yang jual gitu loh. Ya, kita tinggal makan saja. Itu fikih. Nasi gorengnya itu fikih, kita tinggal makan. Ya. Adapun proses menggoreng nasi goreng itu biarkan yang ahli ya, yaitu para ulama yang ahli dalam menggali hukum. Oke, jelas teman-teman? Ya, cukup Adalah jelas nih bagi Ikhwan dan Akhwat. Ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin bisa ditanyakan. Ikhwan, mau bertanya silakan. Ataupun Akhwat juga nggak apa-apa. Ya, luar biasa tadi informasi yang telah dipaparkan Ustadz Anas dari tentang kitabnya Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Beliau mencuplik banyak keterangan dan juga kita dapat informasi lagi tentang Imam Syafi'i, bagaimana luar biasa Imam Syafi'i di dalam keilmuannya, dalam mengkodifikasi fikihnya dan dalam mengkodifikasi ilmu usul ya, luar biasa. Dan juga tadi ada beberapa penjelasan. Gimana, mungkin ada pertanyaan atau langsung kita tutup kalau nggak ada pertanyaan? ini teman-teman belum masuk pada pembahasan fikih ya. Pembahasan fikih itu gampang teman-teman. Jadi tadi itu pembukaan ya agak seperti itu, pembukaan kan agak emang terkenal sulit ya. Jadi teman-teman jangan nyerah dulu ya. Besok masih belum ya. Masih insya Allah, tapi besok udah masuk pada pembahasan intinya itu fikih ya. Oke, insya Allah. Udah nggak ada Ya, lagi Mas? Nggak ada lagi? ya gitu. Yes, Nggak ada lagi nggak ada pertanyaannya? lagi ya. Nggak ada lagi ya. Itu betul kata Ustadz Anas, pembahasan fikihnya gampang, terutama takdiratus sadidah. Oh, Ustadz, itu kapan lagi Ustadz dimulai kajiannya, darsnya? Sabtu depan. Oh, Sabtu depan. Tapi kalau teman-teman rajin misalnya minat ya bisa kita 2 minggu sekali, nggak apa-apa teman-teman. Sabtu dan Minggu misalnya. Kita cari minggunya, cari waktu misalnya. Kalau teman-teman semangat, oke, nggak apa-apa. Gitu tadi penjelasannya Ustadz tentang waktunya, yaitu setiap Sabtu. Nah, kalau emang teman-teman ini rajin kata Ustadz ya, mengikuti kelas, maka Ustadz Anas siap untuk meluangkan waktunya untuk menjelaskan lebih dalam tentang kitab ini di Sabtu dan Minggu. Begitu ya. Nanti mungkin diobrolin untuk halnya apakah Yang Iwan nggak ada yang tanya, nggak ada pertanyaan yang Iwan. Oke.
mungkin akan diadakan minggu, mungkin akan nanti dibicarakan 2 kali seminggu, ya nanti bisa kita musyawarahkan. Oke ya, kalau Gimana emang Irfan, nggak teman-teman ada yang ini? Ustadz yang tutup apa gimana Ustadz? ya antum nggak apa-apa kita baca doa yang kemarin itu Oh, Mas. Ya Rabbana ya udah, tarafna itu. saya share dokumen. So, mungkin nih Ustadz ya. Antum yang baca apa saya Ustadz yang baca? Ustadz? Antum aja, ya antum barokahnya lebih banyak. Antum kan, masya Allah, Ya udah Ustadz. ahlul bait. Ayo, monggo mak. Ya, ini saya nggak bisa nadanya Ustadz, nggak apa ya. Iya nggak apa-apa, langsung aja. Yang penting barokahnya. Robbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa wa qarabatin lana qarabatin lana. fi dinina ma'a ahlil putri unsa wa dakar. Rabbi wafikna wa wafikhum lima tadi qawlan wa fi'lan karama warzukil kulla halalan daimah wa akhilla atkiya'a ulama nukhza bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun waqti anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun Amin. waqfir waqfiristur anta akram man satar wa salatullahi tagshal mustafa man ilal haq da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil gurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaf Wasbunallah ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Gimana Sat? Oke, Ada satu lagi Sat, ada doanya Sat. Gimana? oke nggak apa-apa, nggak apa-apa. Robban ya Rabbana tarafna ya Rabbana tarafna bi annana tarafna. Yang satunya itu Nah, Mas. ya, Sat. Sebentar. WhatsApp. Oh ya. Rabbana tarafna bi annana tarafna wa kulli dhi mahabbah au jiratin Au jilatin au au suhbah. wa anna nasrafna ala ladha ashrafna wal muslimina ajma amina rabbisma Fadlan fatub wa alaina judan. taubatan taksil likulli haubah wastur lana ghaurati wa aminir rawat waghfir liwalidina rabbi wa maulidina wal ali wal ikhwan aku ladzi mahabba auji rotin au suhba wal muslimina ajma amina rabbisma fadlan wujudan manna la bi iktisabin minna bil mustafa rasul tuh bi kulli rasul sallallahu wasallam rabbi alaihi adal hab wa alihi was sahbi adada fashil suhbi Lil walhamdulillah ilahi bil walhamdu lil ilahi fil bad'i wat bad'i wat tanahi. tanahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, cukup sekian ya dari saya selaku moderator dan MC. Kalau banyak kurangnya mohon maaf. Udah Sat ya, langsung tutup aja Sat ya. Oke, silakan Ya, Mas. ya syukron jazakumullah
pada para